Entah ada apa di balik dokumen itu yang membuat Roy Suryo ini begitu panik. Saya tanya dulu Mas Andi ini Anda menyatakan asli, memang Anda tahu betul itu asli? Enggak. Asli. Udah bagus. Iya, ini punya siapa, Mas? Karena saya nggak tahu karena punya Jokowi nggak ada. Berarti bukan punya Jokowi, Pak. Enggak, ya? ini salah ini. Oke. Ini meleset ini. Urus. Lembaran pengesahan juga tidak hanya harus di depan. Nggak mungkin Mas. Mas pernah dulu skripsi nggak sih? Jadi Panik, belakang, Mas. panik. Enggak. Skripsinya ini belum. Ya udah, clear. Saya pernah. Gantung Jokowi, gantung. Ya nggak boleh Pak Jokowi. Karena itu nggak ada hukum. Nggak pernah saya hapus, saya bertanggung jawab. Lain Martin. Makasih Mas Andi. Ya teman-teman, selamat bergabung kembali di channel Ujang Sarik. Kali ini Mang Ujang akan mengajak teman-teman semuanya menyimak kembali momen ketika Roy Suryo di Rakyat Bersuara. Dimana di sini Roy Suryo menjelaskan, saya lupa lagi ya, ini Roy Suryo menjelaskan skripsi kah atau menjelaskan perihal ijazah Bapak Jokowi yang dia teliti selama ini ya. Di sini dia menjelaskan temuan-temuan yang dia anggap ganjil pada dokumen Bapak Jokowi. Nah, di akhir penjelasannya ini Roy Suryo ini mendadak panik teman-teman ketika sosok Bapak ini, pendukung Bapak Jokowi, meminta dokumen itu untuk dibalik ya. Entah ada apa di balik dokumen itu yang membuat Roy Suryo ini begitu panik, ketakutan sekali. Namun sayangnya Aiman sebagai host di sini tidak menuruti ya permintaan Bapak ini untuk membalik dokumen tersebut ya teman-teman. Dan tanya itu kita juga akan menyimak pesan yang disampaikan oleh Dian Sandi, orang pertama yang mengunggah ijazah Bapak Jokowi ke media sosial, yang pada akhirnya ijazah ini pun menjadi bahan penelitian Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya apresiasi untuk Dian Sandi ini teman-teman, karena beliau ini siap untuk bertanggung jawab, karena kan Dian Sandi juga dilaporkan ya karena sudah mengunggah ijazah Bapak Jokowi ini ke media sosial. Nah, jadi kita langsung saja menuju ke videonya. Kita akan simak dulu momen ketika Roy Suryo ini tampak panik ketika sosok Bapak ini, pembela Bapak Jokowi, meminta dokumen itu untuk dibalik. Ada apakah di balik dokumen itu yang membuat Roy Suryo ini tampak kepanikan? Mari kita mulai. 1 April kemarin baru orang namanya yang sekarang ada di sini. Yang dilaporkan Mas Yang Andi. dilaporkan Saya oleh tanya. profesor dari Sumatera Utara itu. Ya, itu kemudian, nah ini. Buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada UTAS, biar kalian tenang lebaran. Ini saya Ini upload unggahan yang Dian Sandi. asli. Ini kalimatnya apa ini, Mas? Asli. Saya tanya dulu Mas Andi ini Anda menyatakan asli, memang Anda tahu betul itu asli? Anda Asli. dilaporkan sekarang ya? Asli. Tahunya dari mana? Tanya lagi Pak Suryo ke saya. Asli, Mas? Asli. Anda dapat dari mana, Mas? Asli. Lah iya, Anda dapat dari mana? Saya tidak perlu menjelaskan ke Pak Suryo saya dapat dari mana. Ini kok dua-duanya nggak perlu menjelaskan? Ini ditonton jutaan orang, Mas. Nah, Bapak ini sukanya begini. Maksud saya, kan tadi nanya saya jelaskan. Ya. Coba tanyakan ke saya sekali lagi, apakah itu asli apa tidak? Ya. Asli nggak? Asli. Udah, bagus. Berarti kita pegang ini Asli. statement ini asli. Dari mana Anda mengatakan itu asli? Karena yang mengeluarkan itu UGM. Yang mengeluarkan UGM. UGM. Anda Oke, dapat dari sekarang gini Mas. Silakan Pak Yakub tanya ke Mas Andi deh. Itu katanya mengeluarkan yang asli. Bukan, Mas. Gak usah Mas ke Andi saya. Udah Mas Andi langsung tidak itu. pernah menganalisa seperti itu, Mas. Bukan, yang saya tanya Mas Roy, kan Mas Roy menganalisa fotonya ini tidak lewat, ada merah-merahnya dan lain-lain. Iya. Yang menganalisa kan Mas Roy. Saya dan Dr. yang paling Respon kami penting, itu mengalaskan poinnya, kami Mas. bertanggung jawab. Oke. Itu poinnya. Ya. Jadi Karena asli. sekarang ini juga menarik Mas Aiman. Ya. Bahwa mulai ada pergeseran. Awalnya ini Mas Roy dan kawan-kawan selalu mengklaim ijazah palsu, ijazah palsu. Kemudian karena Times New Roman awalnya kan, betul nggak Mas? Masih sama nggak pendapatnya? Masih sama. Masih sama, oke. Fotonya juga tidak pas, masih sama ya? Ya, masih sama, tidak tidak tercap, masih sama. Sehingga Kami menurut konsisten. Mas palsu kan? Iya, tidak benar ijazah itu. Ya, sekarang mulai ada pergeseran ke skripsi mulai masuk. Ya. Skripsi. Kenapa skripsi? Skripsinya Nanti silakan detail dianggap, ke saya. skripsinya juga palsu nih. Ya. Karena kalau skripsi palsu, ijazah juga palsu. Ini menarik pergeseran di sini juga. Nah ini saya juga agak sedikit deja vu nih Mas Aiman. Karena ini pertama kali saya datang ke sini ya. Dan saya lihat ini di layar inilah yang Mas Roy Suryo kemarin juga menganalisa kan. Betul. Skripsinya. Ya. Nah mungkin sekaligus di recall juga, diklarifikasi ulang. Yang lembar yang tidak ada tanda tangannya dan ada tulisan tesis itu punya siapa Mas? Yang saya analisis itu punyanya Jokowi.
Enggak, yang ada tulisan tesis itu punya siapa? Yang ada tulisan tesis itu nggak perlu. Ini, Bukan nggak perlu, saya nanya. ini memang nggak, ini memang Ini punya bukan, siapa? ini memang bukan punya Jokowi. Punya bukan, siapa? Ini memang bukan punya Jokowi, jadi ini nggak usah. Karena Punya Jokowi nggak ada. Iya, ini punya siapa, Mas? Karena saya nggak tahu. Saya nggak tahu karena punya Jokowi nggak ada. Berarti bukan punya Jokowi, Pak. Enggak, ya? ini salah ini. Oke. Ini meleset ini. Fix, ya. ya? Karena punya Pak Jokowi tidak ada, ini lebih fatal, Mas. Jadi Mas Aiman, Nggak ada lembaran pengujinya. Ini yang Mas Roy dapatkan Iya, skripsinya. yang saya pegang sebagai bukti digital evidence primer, nggak ada lembar pengujiannya. Sebuah skripsi yang nggak ada lembar pengujiannya itu nggak mungkin lulus. Nggak mungkin. sekarang mulai berubah nih Mas Aiman. Kemarin kan dibilang seakan-akan ini punya Pak Jokowi. Nggak pernah Mas. Gitu ya? Nggak pernah. Saya tidak pernah bilang ini punya Pak kalau gitu Jokowi. Anda bohong loh Mas. Saya konfirmasi ulang ya. Iya, Oke, bohong. saya konfirmasi. Oh iya. Kalau yang tulisan tesis juga bukan punya Pak Jokowi ya? Punya tulisan tesis itu punya temennya Jokowi, Oke. yang namanya Saminuddin Baruditowu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mas. Iya. Itu dikeluarkan oleh Wakil Rektor UGM ketika kemudian kami meriksa skripsi yang katakannya punya Jokowi, itu tidak ada lembar pengujinya. Lembaran skripsi tidak ada lembar pengujinya, itu tidak mungkin lulus. Kemudian salah satu rekan di sana, saya ada lembar pengujiannya. Oke, siapa? Nah, Saminuddin Baruditowu itu kemudian mengeluarkan. Ini Mas. Ini Setelah dicek, ini punya Pak Joko Widodo. Buka terus. Meskipun ini videonya saya tidak tahu dari siapa. Ya, Ya, ini ini kami Ahmad dapat. Sumitro juga. Sumbernya aja dia nggak tahu dari siapa. Nggak ada lembar pengujiannya. Tolong di rewind sedikit. Langsung dari lembar pengesahan, langsung ke daftar ini. Ini pun juga lucu Mas Aiman. Ini dia. Ini dari sini ya. Ini masih namanya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Profesor Dr. Insinyur. Ini November. Ini meskipun tidak ada, ini bulan November. November sudah tulis Profesor Dr. Insinyur. Lanjut, klik. Begitu dilanjut, namanya di sini apa? Bapak Dr. Insinyur. Profesornya hilang. Kenapa hilang? Karena ini yang jujur. Skripsi ini bulan November Mas. Tahun 85. Oke. Beliau belum profesor. Yang Pak Ahmad Sumitro itu profesornya Maret 86. Berarti kalau beliau ditulis profesor, ya salah tadi. Jadi ini abal-abal banget Mas. Ini menarik Bung Aiman. Bapak ini yang pengen saya melihat, maksud. apakah ini sampai di belakang nih? Iya Lembaran ini? terserah kalau saya ini. Apakah ini sampai di belakang? Ya kalau sampai di belakang enggak, saya enggak. Karena biasa perlu urus. lembaran pengesahan juga tidak hanya harus di depan. Enggak mungkin Mas. Mas pernah nulis skripsi Bisa enggak sih? saja di Panik, belakang Mas. panik. Enggak mungkin, aduh. Bisa saja. Konyol banget ini. Enggak ada lembar pengesahan di belakang. Bisa di belakang, sebentar. Lembar Ini pengesahan. Bisa. Sebentar. Mas kampus, Mas kampus kan akan Tahun 85, sebentar, ini tahun 85. Ya, Kok panik bisa dia saja lembar skripsi ya pada saat sering dibaca, dibuka itu jatuh. Dia bisa Aduh. kita Mas, gini tolong deh, Mas Roy, Mas Roy, gini. jangan Tidak bikin, bisa kita. Jangan bikin konyol kayak gini lah. Lembar pengesahannya kan tidak ada di situ. Lah enggak Kan ada. pasti ada. Pasti ada. Enggak mungkin. Pasti ada. Sorry, Mas Roy Mas sempat Aiman perlu saya. lihat sampai Saya akhir. sampai lihat sampai belakang dan tidak ada Mas. Oke. Saya yang pernah memegang. Mas gini, Mas pernah pegang skripsinya ini belum? Belum. Nah, udah clear. Saya pernah. Kok dia di sini malah emosi ya, malah ngegas gitu teman-teman. Ya tapi tidak dituruti ya untuk membalik dokumen itu. Jadi greget sekali kenapa nggak dibalik aja gitu kan. Siapa tahu kebohongan Roy Suryo itu terbongkar di sana gitu. Singkat aja 1,5 menit ya. Ya oke, baik. Seandainya tadi kalimat itu keluar tahun 2015, tahun 2016, barangkali Pak Jokowi sudah menunjukkan ijazahnya kepada masyarakat. Tolong Pak, lihat KTP, lihat ijazah, ditunjukkan kok. Cuman ini kan beda, gantung Jokowi, gantung. Ya nggak mau lah Pak Jokowi. Karena itu nggak ada hukum untuk mengatur bahwa dia harus menunjukkan ijazah, kan begitu Pak. Orangnya kesindir. Adili Pak. Gak akan gantung kalimatnya adili. Ada kalimatnya gantung. Adili, gantung, ada kok. Maksud saya kita kan ketemu sama orang yang memiliki karakter seperti Pak Jokowi yang kalau sudah begitu ya dia nggak akan melawan gitu loh. Memang ada orang tua di antara kita ini misalkan ya sudahlah ketimbang repot-repot tunjukkan saja ada gitu. Tapi kalau ketemu seperti Pak Jokowi ketika merasa tertantang ya sudah. Kalian mau apa ayo gitu kan. Maksudnya begitu. Nah tapi kita ini cenderung kadang melihat persoalan Pak Jokowi ini seperti menggunakan teori kekuasaan Pak. Kita melihat Jokowi itu sebagai presiden loh. Kita tidak pernah melihat Jokowi sebagai waktu beliau bekerja di Aceh menggunakan ijazah S1 kan. Ya nggak mungkin diterimalah di perusahaan itu perusahaan memang khusus tenaga kerja yang merekrut para ahli-ahli yang lulus sarjana kehutanan.
pada tahun 1986 itu di Aceh. Terus waktu beliau wali kota, beliau kan menggunakan ijazah S1 UGM kan? S1 UGM. Jaraknya hanya 70 kilo lah dari UGM dengan Solo. Kenapa nggak diserang pada saat itu? Nggak mungkin juga UGM itu tidak langsung menyikat Pak Jokowi pada saat itu. Orang menggunakan ijazah palsu kalau memang ada ijazah palsu. Jaraknya UGM sama Solo 70 kilo Pak. Membentang di semua baliho tulisannya Insinyur Jokowi bersama FX Rudi kan. Nggak mungkin nggak ditegur sama UGM. Jokowi siapa sih tahun 2005-2004 itu waktu mencalon wali kota? Tidak ada apa-apanya. Anak presiden bukan, anak jenderal bukan. Disikat dia kalau mau main-main sama UGM. UGM kampus institusi besar. Tapi kan kita cenderung membahas Jokowi hari ini dengan teori kekuasaan tadi. Seolah-olah Jokowi mampu mengendalikan pengadilan, mampu mengendalikan polisi. Masuk Bareskrim dicuriga. Masuk pengadilan nanti, pengadilan dicuriga. Pak Surya bilang tiba-tiba kita ke internasional. Pak, jangan juga Bapak seperti pemain Korea, seolah-olah merasa paling tersakiti. Saya juga dipanggil ini 4 di Polres sampai ke Babes loh. Sama-sama kita ini, tapi nggak pernah saya teriak-teriak. Ini NKRI, ini negara kita. Mau kemana kita ke Amerika? Pakai harus dibantu-bantu oleh lembaga internasional, nggak bisa lah begitu Mas. Ayolah, saya pun mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Saya tidak setuju dengan kalimat bahwa si kambing hitam kan, terus saya akan dikorbankan oleh Pak Suryo. Dan Anda tidak menarik saya. apapun apa yang Anda sampaikan di X, di media sosial. Nggak pernah saya hapus, saya bertanggungjawabkan lahir batin. Terima kasih Mas Andi. Semangat. Baik, bismillah. Ya luar biasa teman-teman, kita patut memberikan apresiasi kepada Dian Sandi ya, yang sampai sekarang dia ini tidak menghapus ya postingan ijazah Bapak Jokowi di akun X-nya ya. Jadi dia benar-benar mempertanggungjawabkan tindakannya ya. Dan di sini juga kita mendengar pesan-pesan yang disampaikan Dian Sandi yang benar-benar menggambar seorang Roy Suryo yang terkesan lebay ya, karena mereka ini ada dugaan bahwa lembaga-lembaga di negeri kita ini sudah dikontrol oleh Bapak Jokowi ya. Bahkan pengacara PPUA yaitu Ahmad Kosinudin sampai adu jotos sama Purnawirawan Polri yang diundang di Rakyat Bersuara. Ya perihal ini mereka menduga bahwa bidang lembaga-lembaga di negeri ini tuh sudah dikontrol sama Bapak Jokowi, sehingga mereka itu melakukan laporan-laporan atau gugatan-gugatan perihal ijazah Bapak Jokowi itu ke lembaga manapun tidak pernah berhasil, karena Bapak Jokowi sudah mengontrol penuh lembaga-lembaga itu gitu ya. Itu menurut mereka ya teman-teman. Tapi sih kalau menurut saya itu ya karena mereka ini bukti-buktinya saja sih mereka ini tidak menguatkan, sehingga mau digugat kemanapun mereka tetap saja tidak akan berhasil gitu kan. Bahkan sekarang ini mulai terendus ya bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli gitu kan. Dan mereka ini sudah dipastikan akan berakhir seperti apa teman-teman. Jadi ini sangat, saya jujur miris sekali loh lihat mereka ini gitu kan, yang awalnya begitu percaya diri ya, begitu angkuhnya gitu kan, mereka yakin bisa membongkar misteri ijazah Bapak Jokowi yang pada akhirnya mereka sendiri sekarang yang ketakutan ya, ketar-ketir gitu kan, minta bantuan sana sini gitu kan, minta dukungan sana sini, dan sekarang mereka juga melapor ke Komnas HAM gitu kan. Jadi ya ini semakin menarik ya. Endingnya akan seperti apa? Tapi saya harap sih endingnya ini berakhir dengan pidana ya. Harapannya jadi Bapak Jokowi tiada maaf buat mereka, Pak. Ini udah keterlaluan, udah keseringan, udah ketumanan gitu kan, udah terlalu lama ya Bapak Jokowi itu membiarkan perusuh-perusuh seperti mereka ini terus diberi kebebasan ya teman-teman. Karena kenapa? Karena nanti kedepannya juga bakal muncul lagi tipe-tipe yang lain ya kalau mereka ini dibiarkan gitu kan. Akan muncul Roy Suryo part 2, Rismond part 2 gitu kan. Apalagi mereka ini selalu menebarkan narasi-narasi yang menyesatkan ya, informasi-informasi yang menyesatkan, yang dikhawatirkan generasi-generasi kita itu bisa terpengaruh sama mereka gitu kan, bisa terdoktrin juga sedikit demi sedikit gitu kan. Nah mungkin segini saja ulasan kali ini dari Mang Ujang. Apabila teman-teman ada pendapat atau ada yang ingin ditambahkan, silakan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Seperti biasa, Mang Ujang ucapkan terima kasih sudah menyimak. Semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Nah Mang Ujang pamit, sampai jumpa lagi di next video.